Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 903, perempuan cantik di pesawat. Tony Liu mencibir, jika aku tahun hari ini semenjak dulu bawa kontraknya ke sini, aku akan membiarkanmu hidup. Winando Yao telah berani melakukan kelalaian, maka ia segera mencabut kontrak tersebut dan merobeknya di hadapannya. Dua bos besar, dengan chip sebanyak ini, kasino kita tidak punya cukup banyak uang. Tempat penyimpanan uang tunai ada di dalam, ambillah uang sebanyak yang ada. Tony Liu mencibir, apakah aku kekurangan uangmu? Berhutanglah dulu padaku. Setelah berbicara, keduanya langsung meninggalkan kasino. Tony Liu juga kaya dan muda. Keluarganya kaya dan saudara perempuannya adalah orang terkaya. Tentu, dia tidak kekurangan uang. Dia hanya ingin bersenang-senang. Dalam perjalanan pulang, Tony Liu sangat mengagumi Thomas Kin sehingga dia hampir berlutut untuk Thomas Kin sebagai gurunya. Keduanya hanya berharap untuk keselamatan dan naik ke pesawat. Setelah naik ke pesawat, Tony Liu membuka obrolan, dan mulai mengobrol dengan Thomas Kin tanpa henti. Lah kakak ipar, bagaimana kamu bertemu dengan saudara perempuanku? Kakak ipar, kamu sangat luar biasa, apakah kamu pewaris Raja Judi? Kakak ipar, aku pikir kamu tahu seni bela diri, dapatkah kamu mengajariku beberapa trik? Dalam sekejap mata, ia yang dulunya merendahkan Thomas Kin kini menjadi penggemarnya. Terdengar kesopanan dalam suaranya, yang kurang hanyalah menuangkan segelas teh untuknya. Setelah mengobrol sebentar, melihat Thomas Kin tidak terlalu memperdulikannya, Tony Liu juga tidak bisa membuat dirinya senang, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Begitu dia berbaring, mata Tony Liu tiba-tiba menyala, dan dia menarik Thomas Kin dan berkata, "Kakak ipar, lihat, ada perempuan cantik di sana." Thomas Kin mengikuti tatapan Tony Liu, dan memang ada seorang gadis dengan kaki ramping yang panjang sedang duduk di sana, tetapi Thomas Kin tidak tertarik dan berkata, "Ada begitu banyak wanita cantik di pesawat, dan semua pramugari adalah wanita cantik." Tony Liu berkata kepada Thomas Kin dengan ekspresi gembira, "Kakak ipar, yang ini berbeda, dia adalah model." Thomas Kin melengkungkan bibirnya. Tony Liu adalah orang yang akan mewariskan kekayaan besar. Wajar saja tidak ada kekurangan wanita di sekitarnya. Tapi wanita ini membuatnya begitu heboh. Nampaknya wanita ini memang luar biasa. Namun, Thomas Kin tidak terlalu tertarik, merentangkan tubuhnya di kursi, siap untuk beristirahat. Tony Liu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan tidak banyak bicara. Pada dasarnya, wanita cantik adalah topik obrolan sesama pria, tapi melihat bahwa Thomas Kin adalah kakak iparnya, bukankah ini perbuatan yang salah terhadap kakak perempuannya jika menghasut kakak ipar melihat wanita cantik? Tony Liu mengeluarkan ponselnya, dengan cepat memeriksa informasi tentangnya, dan berbicara dengan Thomas Kin sambil memeriksa. "Kakak ipar, wanita ini supermodel, juara Miss Dunia, namanya Bianca. Tinggi 179, berat 58 kg, 3 ukurannya badannya adalah 90, 60, 90, sangat mengagumkan, Dela terlihat lebih cantik dari kakakku." Mendengar ini, Thomas Kin hampir tertawa. "Di mana ada adik sepertimu?" Tony Liu berkata, "Apa yang kukatakan itu benar, kau tahu. Meskipun saudara perempuanku telah tampil di majalah dunia dan semua orang mengatakan bahwa saudara perempuanku cantik, tetapi itu karena kakakku adalah orang terkaya di Tiongkok dan dia kebetulan cantik, maka ia menjadi orang terkenal di dunia. Tapi Bianca, yang menjadi juara Miss World murni berdasarkan penampilan dan sosoknya, dan muncul di majalah mode. Tahukah kau apa maksudnya ini?" Thomas Kin menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengerti." Tony Liu tidak bisa berkata-kata, memutar matanya, dan terus-menerus menghela nafas. "Kakak ipar,
kamu sangat tidak bisa mengerti hubungan manusia. Tidak bisa, aku akan mengajaknya berbicara. Setelah pesawat terbang dan stabil, Tony Liu melepaskan sabuk pengamannya dan berjalan ke depan untuk memulai percakapan. Thomas Kin tidak tidur di belakang, jadi dia harus menonton kegembiraannya saja. Tony Liu berjalan ke depan, membungkuk, berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Halo, apakah kamu Bianca? Bianca melepas kacamata hitamnya, memancarkan wajah cantiknya dan tersenyum. Benar, kau. Tony Liu segera mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya. Halo, aku wakil presiden eksekutif dari Stratus Beauty. Namaku Tony Liu. Aku adalah penggemarmu. Aku telah menghadiri semua fashion show-mu. Bianca cukup kaget. Lah tidak menyangka pemuda ini menjadi wakil presiden eksekutif dari Stratus Beauty, dan nama belakangnya adalah Liu. Sepertinya dia adalah adik atau kerabat dari Talia Liu. Tony Liu masih membutuhkan beberapa kartu untuk menjemput gadis-gadis di hari kerja. Umumnya setelah mengungkapkan identitasnya, banyak gadis yang berinisiatif untuk melompat. Tapi Bianca berbeda, Bianca sendiri adalah supermodel. Di industri ini, dia sering bertemu dengan segala macam anak orang kaya. Dia bahkan pernah bertemu dengan Hernando Sue sebelumnya, dan Hernando Sue juga mengungkapkan rasa ketertarikan padanya. Tapi dia mengerti bahwa laki-laki ini tidak menganggapnya lebih dari kesenangan. Tidak ada orang yang tulus. Mengejar seorang gadis tidak lagi bergantung pada ketulusan, tetapi pada uang. Jadi Bianca lebih muak dengan orang-orang ini, meskipun itu adalah Stratus Beauty, dia tidak memiliki kesan yang baik. Setelah mengambil kartu nama Tony Liu, Bianca mengenakan kacamata, seolah ingin mengantar tamu. Tony Liu sedikit malu, dan tiba-tiba berkata, Bianca, kenapa wajahmu sedikit bengkak di sini? Bianca membeku sesaat, apa bengkak lagi? Bianca menyentuh pipi kanannya dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bianca adalah supermodel, dan dia sangat berhati-hati dengan wajahnya, sedikit kemerahan dan bengkak sangat penting. Bianca berkata kepada asisten di sampingnya, ambil obatnya, cepat. Di sebelah Bianca adalah seorang asisten wanita yang mengurusi kehidupan sehari-harinya dan sebagainya. Dia secara alami mengetahui masalah Bianca. Membalik tasnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Gawat, aku taruh obatnya di dalam koper. Kopernya dimasukkan ke bagasi. Dalam penerbangan 2 jam tersebut, asistennya tidak menyangka penyakit Bianca akan kambuh, jadi dia meninggalkan obatnya. Wajah Bianca langsung memucat, nafasnya menjadi sulit, dan bibirnya agak ungu. Tony Liu terkejut, pramugari. Pramugari datang. Ketika beberapa pramugari mendengar panggilan tersebut, mereka berlari dengan cepat dan memeriksa dengan hati-hati, tetapi mereka tidak dapat menahannya. Dokter, apakah ada dokter yang bisa membantu? Tony Liu dengan cepat berteriak, kakak ipar. Kakak iparku adalah seorang dokter. Biarlah adik iparku datang. Thomas Kin berdiri. Bahkan jika Tony Liu tidak memanggilnya, dia siap membantu. Bagaimanapun, di tempat-tempat seperti pesawat terbang, keadaan darurat sangat merepotkan. Namun, begitu Thomas Kin bangun, seorang pria paruh baya dengan kacamata berdiri di depannya. Aku ahli dalam pengobatan pernafasan, coba biarkan aku lihat. Thomas Kin tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengikuti di belakang dan lewat. Pria paruh baya itu menghampirinya dan bertanya, apa penyakitnya? Asisten itu sangat waspada, apakah kamu memiliki sertifikat? Pria itu mengeluarkan ponselnya, menemukan foto ketua pimpinan di album foto dan menyerahkannya. Ini ijazah direktur dokter saya. Nama saya Dani Liu dan saya seorang dokter di Rumah Sakit Rakyat Kota AA. Asisten itu mengangguk, lalu berkata kepada direktur ketua pimpinan, penyakit Bianca namanya adalah kista pipi intermiten. Kalau itu terjadi, dia akan kesulitan bernapas. Dani Liu mengerutkan kening. Mengapa tidak dioperasi?
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.